Assalamualaikum. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni, seperti yang diungkapkan oleh George R. Terry bahwa seorang manajer adalah seorang ilmuwan dan seorang seniman. Untuk situasi tertentu ilmu pengetahuan dapat mengurangi jumlah seni manajemen yang diperlukan, tetapi hal itu tidak pernah dapat mengeliminasinya. Seni manajemen senantiasa ada. Seperti diketahui, ilmu itu bersumber dari pengetahuan yang lahir dari belajar, sedangkan seni bersumber dari jiwa lahir, bakat, pengalaman, lingkungan, dan keyakinan yang bentuknya tidak dapat diuraikan secara spesifik. Maka, seni ini lebih bersifat pribadi dan setiap pribadi memiliki seni yang berbeda pula. Meski demikian, Kunz et al. 1986 mempertegas bahwa seni yang paling produktif selalu berdasarkan pengertian mengenai ilmu yang mendasarinya. Jadi ilmu dan seni bukannya saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pengalaman pun telah membuktikan bahwa hasil yang dicapai oleh perusahaan dengan sistem yang sama pada lingkungan yang sama seringkali berbeda. Inilah bagian dari seni mengelola, sebab menurut Robbins dan Coulter, 2009, di semua organisasi, manajer harus merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. Namun itu tidak berarti manajemen yang dilakukan dengan cara yang sama. Sementara itu, Peter Drucker, 1997, pakar manajemen modern berpendapat lain. Ia mengatakan bahwa manajemen adalah prestasi bukan pengetahuan. Dengan demikian, pengertian manajemen ini belum diterima secara universal di kalangan para pakar, tetapi perbedaan ini bukanlah hal yang prinsip, sebab tuntutan dalam praktek seperti pendapat Drucker juga perlu didukung ilmu pengetahuan dan seni. Lebih dari itu, manajemen sangat diperlukan agar tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan keteraturan, efektif, efisien, serta menjaga keseimbangan dan sinergi di antara bagian-bagian yang ada. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting, sebab apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijakan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan terbaik dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi. 2. Pengorganisasian. Setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian, di mana direksi memberikan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya keseluruhan. Pemimpin di tingkat unit bisnis memberi tugas kepada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis. 3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan. 4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol yaitu 1. Kerja 2. Wewenang dan tanggung jawab 3. Disiplin 4. Kesatuan perintah
5. Kesatuan pengarahan. 6. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu. 7. Imbalan karyawan. 8. Pemusatan. 9. Rantai komando. 10. Ketertiban. 11. Keadilan dan kejujuran. 12. Stabilitas kondisi karyawan. 13. Prakarsa. 14. Semangat kelompok. Pada umumnya, para pakar manajemen menempatkan fungsi perencanaan planning sebagai proses awal dalam setiap kegiatan. Meski demikian, masih menempatkan urutan pengambilan keputusan dan pengorganisasian sebelum perencanaan itu sendiri. Jika demikian, Masi dan pakar lainnya tidak ada perbedaan prinsip sebab semuanya menganggap perencanaan adalah keputusan strategis.